Yeah, yeah. That's the way every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Syafrina Strapita Hasibuan, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Stambu 24. Dan saat ini kami sedang melakukan observasi dan wawancara di SD 06, 08 dan 05 di Jalan Bawal untuk mewawancara guru kelas 5 di SD ini. Dan ada juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anna Maria Lumban Batu, sama juga seperti dia dari Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Medan, Bu. Oke. Dan di sini juga ada Ibu dari perwakilan kelas 5 yang menjadi narasumber kita. Boleh tahu siapa namanya, Ibu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ernita Rizky. Saya guru kelas 5 atau biasanya saya dipanggil dengan Bu Kiki. Ya, Ibu Kiki, saudara-saudara. Jadi di sini kami memiliki 6 poin pertanyaan ya, Bu. Dan di sini mata kuliah yang kami ampu untuk melakukan wawancara bersama Ibu ini adalah mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah. Baik. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Ibu. Jadi, bagaimana Ibu menggambarkan pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas 5 ini, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menggambarkan bagaimana cara model pembelajaran itu lebih menarik. Yang pertama, kita lihat dulu materi yang mau kita ajarkan. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi ketika materi sudah tahu, tujuan pembelajaran sudah tahu, kita cocokkan media atau metode mana yang pantas atau yang lebih menarik ke materi pembelajaran. Karena pada umumnya peserta didik tahun sekarang itu lebih dominan ke metode. Jadi mereka tidak mau yang materi itu disampaikan secara ceramah doang gitu kan, karena mereka merasa kayak monoton, membosankan. Itu sih yang bisa saya terapkan. Jadi dari pengalaman Ibu itu, Ibu mendapati siklus kalau anak-anak ini nggak mau nih cuman ceramah doang. Benar. Jadi ada metode-metode, misalkan kegiatan-kegiatan lain yang masih sejalan sama materi diterapkan ke mereka. Jadi bisa dari pengalaman itu bisa meningkatkan model pembelajaran yang diterapkan. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini strategi inovasi pembelajaran apa yang biasanya Ibu gunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas 5 dan pemahaman siswa itu sendiri? Oke. Metode atau strategi yang saya gunakan itu yang pertama menggunakan diskusi. Kemudian pada saat mereka diskusi, saya selingkan yang namanya games. Jadi ketika mereka bosan nih ada diskusi, saya selingkan games dan tidak lupa yang namanya ice breaking. Jadi mereka tidak merasa aduh kayaknya nih mulai tidak nyaman dengan pelajaran atau mulai bosan nih, jenuh gitu kan. Saya selipkan dengan anak-anak, ini ada sebuah ice breaking, ayo coba dulu, semangat atau tepuk semangat. Nah, kemudian udah selesai mereka diskusi, coba dulu hasil diskusinya kita buat kayak games. Coba ini saya ada kocokan nomor berapa itu berarti kamu harus tukarkan sama kelompok. Misalnya kamu dapat nomor 2, nah berarti kamu harus tukarkan tuh hasil tugas diskusi kamu kepada kelompok 2 gitu sih. Jadi mereka tidak hanya membacakan hasil diskusi mereka, tapi mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang lain. Oh, jadi inovasi strategi yang Ibu terapkan itu diskusi berbasis ice breaking. Ya, yang contohnya ice breaking itu tepuk semangat tadi ya, Bu. Oh, jadi dari situ Ibu lihat kalau diterapkan strategi inovasi ini, siswa jadi lebih aktif. Lebih aktif pastinya dan tidak membosankan. Karena kan anak sekarang itu lebih cepat jenuh ya belajar, dan kita nggak tahu nih minat bakatnya di mana. Oh,
jadi gitu ya Bu. Oke, sekarang ke pertanyaan ketiga ya Bu. Yakni faktor apa yang mendorong Ibu untuk melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas? Kan kalau misalkan kita nih nggak melakukan ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi sebagai guru kan terpanggil lah jiwa-jiwa kita itu. Jadi kalau faktornya itu apa ya Bu yang mendorong Ibu? Oke, faktor pendukung secara internal ya dari lingkungan sekolah yang lebih utama itu saya mau melihat anak didik atau peserta didik itu tahu minat bakatnya di mana. Jadi ketika misalnya contohnya dia nggak menyukai mata pelajaran bahasa Inggris atau matematika. Nah, minat bakatnya di mana? Misalnya di matematika, oh iya, dia nggak suka nih rumus-rumus, tapi kalau menggambar kita kasih tuh gambar bangun ruang gitu kan. Atau dia nggak suka nih, nggak mampu nih mengucapkan lisan bahasa Inggris, tapi kita letakkan tuh gambar, tapi menggunakan bahasa Inggris. Ini apa? Gambar apel. Nah, apel bahasa Inggrisnya apa? Apple gitu kan. Mereka atau bisa mencocokkan atau memasangkan. Gitu, jadi dia nggak istilahnya nggak fokus tuh ini bahasa Inggrisnya ini gitu, tapi kita masukkan gambar-gambar yang mungkin yang semenarik mungkin ke mereka, jadi mereka itu kayak aku yang tadinya nggak suka jadi suka. Oh, jadi faktor terbesar Ibu Ya, yang pertama lingkungan sekolahnya mulai dari peserta didik, kemudian lingkungan dari eksternal. Kita lihat biasanya guru itu lebih dominan yaudah mengajar ya kan, datang ngajar, absen, pulang, terima gaji gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya sering tuh misalnya pulang, ayo siapa nih yang searah sama saya antar pulang, terus saya lihat kondisinya, oh iya ternyata dengan kondisi seperti itu bisa menjadi faktor dia malas belajar atau nggak ada minat. Contohnya kan kebanyakan dia anak dari broken home gitu kan, oh iya dia tinggal sama neneknya, rata-rata di sini gitu ya, tinggal sama neneknya, ayah ibunya udah merantau entah kemana. Jadi si anaknya tadi datang ke sekolah nggak ada minat bakat untuk belajarnya, jadi kita oh ternyata ini faktor pengaruhnya kenapa dia jadi malas sekolah, malas belajar. Jadi dari situ kita bisa yaudah kalau misal kamu di rumah nggak dapat kasih sayang, kami sebagai guru di sekolah itu sebagai pengganti orang tuanya. Jadi seperti itu sih kita lihat. Jadi faktor terbesar Ibu lah dalam apa ini, yang pertama internal Ibu sendiri yang merasa aku nih guru, aku harus begini. Ya benar, jangan karena cuman datang ngajar ya kan habis itu terima gaji gitu. Lalu faktor eksternalnya itu karena kondisi anak-anak didik kita, jadi kayak dia dari keluarga yang begini, maka aku harus membuat dia tidak begini lagi. Iya benar. Oke, baik Bu, sepertinya kalau untuk pertanyaan dari saya sudah berakhir, dan sekarang giliran partner saya untuk bertanya kepada Ibu. Silakan Ana. Bu, saya akan melanjut nih pertanyaannya. Ini tentang kendala. Apa saja kendala yang Ibu rasakan atau Ibu hadapi ketika menerapkan model dan strategi pembelajarannya, Bu? Oke, kendala yang saya hadapi yang pertama itu sinyal ya. Kebetulan di dalam kelas saya itu sangat sulit sinyal, kemungkinan karena ditutupi antara gedung-gedung yang besar. Jadi agak sulit sinyal. Jadi saya lebih menggunakan ya metode gambar, media gambar. Terus kalau misalnya saya mau pakai internet, saya download dulu, baru saya tampilkan pakai proyektor. Kemudian kendalanya suasana belajar kondusif. Kalau misalnya kita buat kelompok, pasti tuh kan agak riuh gitu kan, ribut lah gitu istilahnya ya. Itu saya terapkan ya melakukan tepuk diam. Oke, jadi mereka tepuk diam, akhirnya mereka diam, terus belajar kondusif lagi. Tapi ya kita lakukan secara berulang-ulang. Apakah setiap harinya itu Bu menggunakan infokus gitu? Lihat dulu, kalau misalnya pelajaran Pancasila itu kan ada yang seperti kayak Pancasila. Nah, saya harus menampilkan tuh lagu-lagu Garuda Pancasila gitu kan. Terus ada gambar sila 1 lambangnya apa, 2, 3, 4. Terus saya hubungkan dengan maknanya, pengamalannya gitu.
Oke Bu, berarti yang paling ini tentang sinyal tadi ya Bu, Nah, karena untuk kebetulan di kelas saya agak susah signal. untuk menampilkan materi pun sulit ya Jadi Bu. saya download dulu, baru tinggal enak di download. Oke nih Bu, selanjutnya ada lagi nih Bu. Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut agar pembelajaran tetap berjalan efektif Bu? Oke, seperti tadi yang pertama signal, saya dari rumah saya download dulu, kemudian jadi saya di sekolah tinggal menampilkan. Kedua, kalau misalnya mereka ribut atau tidak kondusif, saya lakukan tepuk tangan atau saya seling dengan ice breaking, karena kan mungkin mereka lebih udah mulai bosan. Kemudian kalau yang mengenai minat belajar mereka yang berkurang atau malas-malasan, saya sering misalnya nih hari ini si A tidak hadir ke sekolah, saya langsung hubungi orang tuanya, apa ini kendalanya. Misal 3 hari tidak datang juga, saya langsung berkunjung. Jadi ketika saya pulang ngajar, saya kayak pas-pasan gitu sama orang tua, kenapa sih A nggak datang? Oh iya Bu sakit. Oh iya, yaudah ya, udah dibawa berobat. Jadi itulah utama. Jadi orang tuanya itu atau wali muridnya itu, oh ternyata gurunya peduli gitu kan, walaupun si anak tadi tidak dapatkan kasih sayang dari ayah ibunya, ternyata pengganti orang tuanya di sekolah itu dapat. Berarti ini ya, kita mempersiapkan materinya dari rumah, terus kita juga kalau contohnya dari siswa yang ada kendala, kita mengunjungi siswanya ya Bu. Iya, benar. Kalau itu dari saya pribadi ya. Ini ada selanjutnya yang terakhir Bu. Adakah harapan Ibu terhadap model pembelajaran yang diterapkan dalam Kementerian Pendidikan atau sekolah ini Bu? Oke, harapan saya kebetulan sekarang lagi yang panas-panasnya model pembelajaran deep learning ya. Nah, jadi kebetulan saya lagi mencoba menerapkan deep learning yang menggunakan 8 profil kelulusan. Namun saya melihat kondisi muridnya yang cukup belum bisa saya kontrol karena mereka kemampuan dan kebutuhan belajar mereka belum mencakup. Jadi saya mau kayak menyelidiki, mengidentifikasi masalahnya ini di mana nih yang belum bisa gitu. Saya berarti menunggu kayak mana kemampuan siswanya dulu ya Bu. Kebetulan saya melakukan pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Nah, saya sedang kayak melakukan observasi di sekolah OJT. Namun saya lihat ada beberapa kendala nih. Jadi saya belum bisa yang seluruhnya belum bisa saya terapkan gitu. Tapi harapan saya sih untuk semester 2 udah bisa. Oke, berarti lagi proses ya Bu untuk model pembelajaran deep learning ini. Jadi saat ini saya cuman lagi mengklasifikasi atau identifikasi minat mereka lebih kemana nih. Terus kebutuhan mereka apa. Bisa. Mungkin cuma itu sih pertanyaan dari kami Bu. Tutup sih. Baik teman-teman, begitulah bagaimana wawancara kami dengan Ibu Kiki yang merupakan guru di kelas 5 SD 06, 08 dan 05 ini. Terima kasih banyak Ibu atas wawancaranya yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi amal jariah dan berkontribusi dalam proses kami menjadi guru juga di Universitas Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini sudah sampai di SD-nya, yaitu di SD Negeri 06 08 05 yang bertepatan di Jalan Bawal ya Ibu. Jadi kita di sini juga sudah bersama narasumber yang akan kita wawancarai. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Fahreji dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan beserta teman-teman saya. Boleh perkenalan diri? Nama saya Rita Hayani dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Dan saya Ahmad Sambo dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nurmas Dalifa. Saya wali kelas 6 di SD 060805. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi saya akan memulai wawancaranya Bu ya Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu menggambarkan pengalaman Ibu dalam menerapkan model pembelajaran di kelas 6 ya Bu? Sebelumnya saya akan menjelaskan
materi yang akan diajarkan apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, lalu saya akan menggunakan metode yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajarannya. Jadi kita sesuaikan dulu materinya apa, tujuan pembelajaran apa, baru kita menerapkan model yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Seperti itu. Jadi dengan alur yang jelas itu strategi pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Jadi anak-anak pun jadi aktif di kelas ya. Untuk pertanyaan kedua Bu, strategi inovasi pembelajaran apa yang biasanya Ibu gunakan untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa di kelas Bu? Biasanya model pembelajaran kooperatif ya, biasanya dengan diskusi kelas, demonstrasi gambar, biasanya juga dengan pakai media infokus atau dengan koneksi internet. Ada kuis yang dikoneksikan dengan internet, jadi siswa juga aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru, seperti itu. Jadi pembelajarannya itu di kelas itu seru-seru ya Bu, jadi bisa meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Oke Bu, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin teman saya akan melanjutkan Bu. Untuk pertanyaan ketiga, mungkin saya akan lanjutkan. Faktor apa yang mendorong Ibu untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran di kelas? Yang pertama, supaya siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mungkin supaya siswa itu lebih menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi dengan demikian nilainya akan semakin baik, seperti itu. Mungkin yang keempat, apa saja kendala yang Ibu hadapi ketika menerapkan model atau strategi inovasi pembelajaran di kelas? Kondisipan kelas, kondusif. Kadang siswa ini kan, misalnya kita buat kelompok, jadi kadang mereka maunya sama teman-temannya sendiri gitu, nggak kita yang milih. Itu kadang kurang kondusif, seperti itu. Atau mungkin ada yang tidak cocok dengan kawannya dalam berdiskusi, berpendapat, seperti itu aja sih kendalanya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Sampo. Oke Bu, saya akan menunjukkan pertanyaan selanjutnya, yaitu pada pertanyaan kelima. Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut agar pembelajaran tetap berjalan efektif? Biasanya saya arahkan dengan tepuk diam, baru nanti kelasnya itu akan diam mengikuti arahan saya, seperti itu. Baru saya tertibkan, kalau misalnya ada yang ribut, nanti kita kurangi poin diskusinya, seperti itu. Jadi ada sanksinya, kalau misalnya tidak kondusif ada kurang nilai, kalau misalnya kelompoknya bagus nanti ada tambahan poin, seperti itu. Jadi Bu, untuk mengatasi itu Ibu melakukan cara-cara seperti tepuk diam sama melakukan pengurangan poin seperti yang Ibu bilang tadi. Selanjutnya Bu, pertanyaan ke-6, adakah harapan Ibu terhadap model pembelajaran yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan atau sekolah ini Bu? Harapannya pasti untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran, kemudian supaya siswa itu semakin memahami apa yang disampaikan guru. Jadi tidak sekedar datang duduk, tidak tahu apa-apa yang disampaikan guru lalu pulang. Setidaknya ada sedikit pembelajaran yang membekas selama dia bersekolah, seperti itu. Mungkin segitu saja Bu pertanyaan dari kami Bu. Mungkin saya kembali pada Muhammad Farizi Bu.